Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggambar kubus menggunakan GeoGebra klasik. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menggambar kubus, teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari cara yang manual terlebih dahulu. Yang perlu diingat, kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh gabungan persegi. Jadi di langkah pertama ini saya akan mengajak kalian untuk membuat 3 titik yang memungkinkan untuk menjadi sebuah bangun persegi. Jadi kita klik dulu di area sini, pilih poin, lalu kita diminta untuk menempatkan 3 titik itu. Misalnya saya ingin persegi saya nanti panjangnya 3 kotak satuan. Nah, berarti begini. Sudah terbentuk 3. Selanjutnya kita harus mengetikkan secara manual di sini cube. Bagi teman-teman yang menggunakan bahasa Indonesia, boleh ketikkan kubus. Lalu pilih yang nomor 2 dari atas, cube poin atau kubus titik. Silakan diklik. Kemudian kita diminta memasukkan titik-titik yang sudah kita buat. Di situ ada titik A, B, C. Jadi kita masukkan dulu dari titik A, titik B, dan titik C. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita perlu enter. Yang harus dipastikan adalah ketika memasukkan titik-titik di sini, pastikan ketiganya sesuai dengan apa yang sudah kita buat di papan 2 dimensi ini. Begitu untuk cara 1. Yang selanjutnya, cara kedua, kita bisa mengawalinya dengan menggambar sebuah persegi di area 2 dimensi. Caranya tentu pakai poligon seperti biasa. Kita ketikkan poligon ini, kita buat di area 2 dimensi sesuai dengan keinginan kita. Di sini kalau kalian lihat, saya membuat persegi yang panjangnya adalah 4 kotak satuan. Setelah terbentuk persegi seperti ini, kita harus beralih ke area 3 dimensi. Kita klikkan di sembarang area 3 dimensi. Kemudian kita pilih di sini piramid. Nah, setelah piramid kita pilih extrude to prism. Kenapa prism bukan piramid? Karena kubus punya sisi alas dan punya sisi tutup. Jadi kita klik di sini. Sesuai perintah kita harus mengklik di area persegi yang sudah kita buat dan memasukkan ketinggiannya. Ingat, kubus tersusun oleh persegi. Kubus memiliki rusuk yang sama panjang, sehingga ketinggiannya, karena tadi kita perseginya sisinya 4, berarti di sini kita masukkan 4, tekan tombol OK. Hasilnya seperti ini. Nah, kita sudah punya sebuah kubus yang masing-masing rusuknya 4 satuan luas. Nah, cara yang ketiga, kita akan langsung menggambarnya di area 3 dimensi. Caranya sangat mudah. Langsung kita pilih piramid dan klik cube. Nah, sehingga di sini kita diminta untuk menyeleksi 2 titik. Misalnya saya ingin sebuah kubus yang rusuknya 6, berarti saya kalau tadi awalnya 0, yang di sini saya bikin 6. Nah, ini adalah kubus yang rusuknya memiliki panjang 6 satuan luas. Hasilnya seperti ini. Mana yang menurut kalian paling gampang, teman-teman? Silahkan dicoba dulu, kemudian kalian bisa menyimpulkan versi kalian yang paling mudah itu yang mana. Nah, selanjutnya saya akan ajarkan juga cara membuat animasi jaring-jaring kubus. Nah, kalau misalnya di area 3 dimensi, tentu kita langsung bisa bekerja di area 3 dimensi ini. Sekarang bagaimana kalau kita berada di area 2 dimensi? Nah, ini masih area 2 dimensi, buktinya yang atas tampilannya masih seperti ini. Kalau kita berada di area 2 dimensi, kita harus pergi ke area 3 dimensi. Klik di sembarang area di sini.
sehingga sudah muncul atasnya berubah menjadi seperti ini. Kita bisa pilih piramid, kemudian pilih net. Setelah itu sesuai instruksi kita harus menyeleksi di area kubus yang ada di 3 dimensi. Kita klik di sini sehingga dia muncul jaring-jaring seperti itu. Supaya teman-teman lebih jelas, saya akan mengatur posisinya seperti ini. Nah, ini adalah gambar kubus yang sudah dilengkapi dengan jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring ini teman-teman, kalau kalian perhatikan di sini ada garis hitam, ini namanya slider, yang kalau kita play, maka jaring-jaring ini akan membuka dan menutup, melingkupi kubus yang sudah kita buat. Kecepatannya bisa kita atur dengan klik panah yang ada di sini. Jadi semakin besar angka yang ada di sini, maka dia akan semakin cepat. Sebaliknya ketika kita turunkan angkanya, maka dia akan melambat. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menyembunyikan kubus yang sebelumnya memang sudah jadi? Kita pause dulu di sini. Kemudian supaya tampilannya lebih rapi, kita akan menyembunyikan axis dan plane-nya. Tinggal diklik kanan di sini, kemudian show plane-nya dihilangkan. Nah, sekarang kita tinggal fokus pada kubus dan jaring-jaringnya. Kalau kita ingin menyembunyikan kubus yang ini, kubus berwarna merah ini, maka yang bisa kita lakukan, pergi ke area cube di sini, lalu tekan pada lingkaran merahnya. Nah, dia sudah tidak terlihat. Lihat teman-teman, di situ ada 2 tumpukan. Artinya di sini ada 2 slider dan itu tidak boleh karena nanti akan mengganggu. Jadi kita harus hapus salah satu. Bisa tekan tombol delete dari keyboardnya masing-masing. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menyembunyikan titik-titik yang ada di sini? Nah, caranya kita bisa menyeleksinya, boleh satu-satu atau kalian seleksi secara bersamaan. Misalnya satu diklik, langsung klik kanan, seobjeknya dicentang. Kalau kalian mau seleksi bebarengan, boleh ditekan tombol kontrol, jangan dilepas, kemudian lanjutkan menyeleksinya. Sama, diklik kanan, seobjeknya diklik. Ini juga kita lakukan hal yang sama. Klik kanan dulu, seobjeknya diklik. Nah, kalau ada yang tersisa seperti ini, berarti tadi menyeleksinya masih kurang tepat. Titik-titik yang lain ini bisa juga kita sembunyikan. Intinya menyembunyikannya itu mau satu-satu atau bebarengan, sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Jadi kalau kalian merasa ragu untuk menyeleksi semuanya, kalian boleh seleksinya bertahap satu-satu. Kalau teman-teman lihat sekarang semua titiknya sudah tersembunyi. Kita juga bisa mengubah warna dari masing-masing bagian ini. Caranya, kita klikkan di salah satu bagian, lalu klik di sini, pilih warna yang kalian inginkan. Jika kalian ingin warnanya lebih terlihat, bisa digeser ke arah kanan. Nah, ini warna ketika tadi full 100. Kalau ini saya akan kasih warna biru tapi dengan 40%. Nanti teman-teman akan bisa melihat bedanya. Nah, ini bedanya. Misalnya saya pengen ganti warna lagi. Nah, untuk alas dan tutup saya pengen warna yang lebih terang. Di sini kita juga bisa tambahkan warna lain. Nah, sekarang dengan warna-warna yang sudah berbeda, kita bisa kembali lagi menekan tombol play pada slider sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah kubus beserta animasinya. Bagaimana jika akan membuat jaring-jaring pada
cara 2 atau cara 3, caranya tentu sama persis dengan langkah yang sudah kita praktekkan tadi di cara yang pertama. Begitu teman-teman untuk tutorial membuat kubus dan jaring-jaringnya menggunakan GeoGebra. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.